Baik, selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Senang bertemu kembali dengan anak-anak kami semuanya pada pertemuan ketiga. Materi kita tentang lanjutan tentang kesetimbangan kimia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Ovin membawa kita di dalam doa. Kita bersabdi dalam Tuhan Allah Bapa yang bertata dan God firman atas menyertai kami. Amin. Ya, Bapak yakin pada hari ini anak-anak kami masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini walaupun dalam proses daring. Ya, Bapak lihat juga hampir semua hadir pada pembelajaran pertemuan yang ketiga. Bapak juga sudah share di Google Classroom daftar hadir. Ya. Kalau perhatikan sudah ada 9 orang yang sudah mengisi daftar hadir pada pertemuan yang ketiga. Yang masih belum silakan diisi kembali ya setelah nanti pertemuan pada hari ini. Kemudian pada siklus yang ketiga, Bapak sudah share LKPD, daftar hadir, demikian juga untuk evaluasi dan bahan ajar untuk materi hari ini sudah Bapak share di Google Classroom. Mudah-mudahan anak-anak kami sudah mempelajarinya ya sebelum pada pembelajaran daring. Sebelumnya kan sudah kita pelajari ya materi tentang tetapan kesetimbangan. Apakah ada yang masih ingat materi sebelum? Tetapan kesetimbangan kimia ini berarti merupakan suatu tetapan yang tidak dapat diubah atau merupakan konstanta. Tetapan kesetimbangan ini dibagi dua. Menurut kami pada kelompok keempat, tetapan kesetimbangan adalah nilai dari hasil bagi reaksinya pada kesetimbangan kimia suatu keadaan yang dekat. Betul sekali ya tanggapan dari anak-anak kami bahwa tetapan kesetimbangan itu dapat kita tentukan berdasarkan hukum kesetimbangan. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada lanjutan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Kita perhatikan peta konsep, ya ini yang akan kita pelajari, pergeseran kesetimbangan kimia. Nanti ada beberapa faktor. Yang pertama adalah konsentrasi, kedua suhu, ketiga volume ruangan, keempat tekanan ruangan, dan yang terakhir nanti adalah tentang katalis. Pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis pergeseran arah kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, menganalisis penerapan kesetimbangan kimia. Kemudian yang ketiga, merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Keempat, melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Dan yang terakhir nantinya adalah menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Oke, silakan dengarkan dan dipahami video yang Bapak putarkan, nanti silakan ditanggapi masing-masing kelompok. Apabila dalam suatu kesetimbangan diberikan suatu benda, maka kesetimbangan tersebut akan berubah menjadi tidak setimbang. Dan akhirnya akan menjadi berat sebelah. Untuk mengurangi akibat dari benda tersebut, kesetimbangan harus bergeser untuk membentuk suatu kesetimbangan yang baru. Silakan anak-anak kami menanggapi mengenai video yang Bapak putarkan tadi, silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari kelompok 2. Berdasarkan video yang telah Bapak putarkan tadi di layar, ini tentang
pergeseran kesetimbangan. Jadi berdasarkan asas yang telah disampaikan di layar tadi, berarti jika memang lebih besar konsentrasi dari produk atau maksud saya reaktan, maka perlu adanya kesetimbangan yang merupakan pengaruh daripada bereaksi sehingga dapat terjadi kesetimbangan antara bereaksi dengan hasil reaksi. Demikian tanggapan saya, terima kasih. Hati, silakan dah. Baik, menurut hasil pengamatan saya, bahwa di dalam video tadi dijelaskan bahwa jika suatu kesetimbangan itu diberikan gangguan, maka kesetimbangan tersebut akan berusaha melawan kembali. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Ya, dari dua orang yang menanggapi itu sangat betul sekali. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan kimia. Yang mendasari hukum atau prinsip itu adalah mengenai prinsip Le Chatelier. Apa itu prinsip Le Chatelier? Mari kita perhatikan. Ya. Jika pada keadaan kesetimbangan reaksi dilakukan aksi-aksi tertentu, sistem akan mengadakan reaksi dengan menggeser kesetimbangan untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Artinya bahwa ketika suatu sistem atau suatu reaksi diganggu, maka sistem itu akan melawan aksi tersebut. Ini pengaruh tekanan dan volume. Ya, jika tekanan diperbesar, maka volume diperkecil sesuai dengan video yang diputarkan tadi. Demikian juga, ya, artinya kesetimbangan akan bergerak ke arah yang jumlah koefisiennya terkecil. Demikian sebaliknya, tekanan diperkecil, volume diperbesar. Artinya kesetimbangan akan bergerak ke arah yang jumlah koefisiennya. Sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Ya. Silakan anak-anak kami berdiskusi di Google Classroom. Ya, Bapak berikan waktu selama kurang lebih 10 menit. Demikian diskusi di Google Classroom. Ya, sekarang Bapak berikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami ataupun menjelaskan hasil diskusi kami sesuai LKPD yang telah diberikan. Salah satu judul besar daripada LKPD tersebut yaitu tentang pengaruh tekanan, tentang pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Perlu kita ketahui dulu bahwa di dalam kesetimbangan itu terdapat yang namanya prinsip Le Chatelier. Prinsip itu dikatakan bahwa jika sistem kesetimbangan diganggu, kesetimbangan akan mengalami pergeseran untuk melawan gangguan tersebut, dan jika memungkinkan mengembalikan sistem ke keadaan seimbang. Suatu kesetimbangan ini ternyata juga dipengaruhi oleh beberapa pergeseran. Pertama yaitu perubahan konsentrasi, kedua perubahan tekanan atau volume gas, dan ketiga perubahan suhu saat reaksi. Terima kasih anak kami Karniati mewakili dari kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Izinkan saya untuk mewakilkan teman-teman dari kelompok 2. Jadi kami telah berdiskusi di Google Classroom dan juga di grup Messenger tentang LKPD siklus yang ketiga ini. Bisa dilihat di layar di sini untuk LKPD daripada kelompok 2.
daripada mengkomunikasikan hasil. Yang pertama di sini kami menyampaikan kesimpulan pengaruh volume dan tekanan terhadap kesetimbangan adalah jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah sisi yang mempunyai jumlah molekul lebih kecil. Begitu juga dengan sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah sisi yang mempunyai jumlah lebih besar. Yang kedua, ini tentang meramalkan di mana terjadi arah pergeseran kesetimbangan ketika tekanan diperbesar. Pada bagian A, CaCO3 solid, keadaan setimbang CaO solid tambah CO2. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Jika tekanan berbesar, menurut dari pengamatan kami, jika tekanan berbesar dan otomatis itu juga volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah sisi yang jumlah molekul lebih kecil. Nah, pada proses ini, apabila kesetimbangan diganggu, maka proses kesetimbangan ini mencari jalan untuk dapat memperoleh posisi yang lebih setimbang lagi. Terima kasih Nak atas penyampaian hasil diskusi dari kelompok 4. Ya. Jadi artinya bahwa dari LKPD yang sudah Bapak share itu menuntun kamu mengerjakan konsep-konsep mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Jadi dari yang sudah disampaikan itu sudah sesuai dengan, silakan anak-anak kami menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan. Menurut saya kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu tentang kesetimbangan, yang mana jika suatu kesetimbangan diganggu, maka kesetimbangan akan mengalami pergeseran untuk melawan gangguan tersebut. Sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih atas tanggapannya Nak, atas kesimpulan. Jadi Bapak menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama itu adalah harus memenuhi prinsip Le-Chatelier. Faktor-faktornya yaitu yang pertama tadi adalah konsentrasi, suhu, tekanan dan volume, dan kata. Bagaimana kesan peserta didik kami selama mengikuti pembelajaran daring? Kesan saya sebagai seorang pelajar dari pembelajaran daring ini, pertama dulu perlu bersyukur bisa belajar walaupun tidak secara tatap muka, tetapi kita bisa melihat gambar atau video satu sama lain dibanding dengan cuman secara teks atau di Google Classroom saja. Sehingga ini dapat menjadi suatu penyemangat bagi kami sebagai peserta didik dalam menghadapi masa pandemi ini. Kami masih bisa belajar walaupun secara daring. Begitu juga kami mengalami kesulitan secara pribadi, misalnya dari paket. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada penilaian akhir semester, ya. Jadi silakan dipelajari materi-materi sebelumnya, ya, yang sudah Bapak ajarkan melalui pembelajaran daring supaya mempersiapkan diri. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kembali kita berdoa. Silakan anak kami Karniati membawa kita di dalam doa. Baik teman-teman semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik, terima kasih anak kami Karniati. Jadi demikian saja pembelajaran kita hari ini. Kembali saya sapa kita semuanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak.